bener nggak sih kalau pemuda atau usia produktif Gen Z dan milenial itu sekarang tingkat kepedulian sosialnya menurun gitu, berbeda dengan generasi sebelumnya? Tingkat kepedulian sosialnya itu sebenarnya dilihat dalam beberapa perspektif, memang terlihat tidak menjadi lebih tidak peduli gitu. Cuman sebenarnya bukan gitu. Penjelasannya ginilah. Jadi anak-anak di zaman sekarang atau anak-anak yang baru lahir kemarin-kemarin bersama gadget itu hidup di dunia sosial yang sama sekali lain dengan generasi sebelumnya. Di masa generasi sebelumnya kita tidak memiliki media sosial. Yang karena itu maka bersosialisasi kita itu justru dengan orang-orang yang langsung dikenal. Nah, sedangkan anak-anak di zaman sekarang bersosialisasi dengan sedikit orang di dunia nyata dan begitu banyak orang di media sosial. Jadi kepedulian dia itu bisa dicurahkan kepada orang-orang di media sosial. Jadi dalam hal ini sebenarnya anggaplah kepeduliannya itu relatif sama, cuman sekarang terbagi. Sama kayak misalkan gini, kepada teman kita relatif lebih tidak memperhatikan, kepada kerabat kita relatif tidak memperhatikan, pas kita ngobrol kita main HP dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, bagian ada orang yang dizalimi, misalkan penjual es teh, itu bisa sampai ratusan juta rupiah keluar. Nah, kok bisa seperti itu? Atau misalkan dulu ada cerita Agus yang matanya disiram gitu, itu langsung donasi begitu besarnya. Nah, jadi sebenarnya kepedulian itu relatif sama sebenarnya. Yang membedakan adalah di zaman dulu orang-orang peduli pada siapapun yang dia ketahui dan dia kenal secara langsung. Di zaman sekarang dengan kepedulian yang sama, mereka membaginya dengan sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian dan di media-media sosial yang mereka ketahui gitu. Berarti ada kaitan, maksudnya tuh dengan cara interaksi sosialnya gitu ya? Iya, ini urusannya adalah memang urusan interaksi sosial yang sangat berbeda dengan orang-orang di zaman sebelumnya. Ini juga sama persis dengan pengetahuan, bahwa banyak sekali orang-orang sekarang yang komplain, kok anak-anak zaman sekarang pengetahuannya kurang gitu kan. Nah, sebenarnya bukan pengetahuannya kurang, pengetahuan mereka bahkan lebih banyak, tetapi pengetahuan mereka lebih banyak diarahkan pada apa yang secara pribadi mereka pilih. Jadi kalau misalkan angkatan kita itu mendapatkan pengetahuan yang dipaksakan oleh negara. Misalkan harus tahu nama-nama provinsi, harus tahu nama-nama menteri. Nah, begitu kan? Karena apa? Karena saya misalkan dibesarkan di pemerintahan Orde Baru yang memaksa pengetahuan itu ke arah sana. Nah, sekarang kalau misalkan anak-anak ditanya, coba apa ibu kota dari Jawa Tengah? Kecil kemungkinan mereka tahu itu. Sedikit sekali di antara mereka yang tahu itu. Tetapi bukan berarti mereka lebih bodoh. Mereka mengakumulasikan, mereka mengalokasikan pengetahuan mereka itu hanya pada apa yang mereka suka saja, karena media sosial memberikan kepada mereka lebih banyak opsi pilihan untuk diketahui gitu. Nah, semacam itulah. Jadi karakteristik anak-anak muda zaman sekarang itu begitu gitu. Ya karena memang inputan dari informasinya juga ibaratnya membabi buta lah ya gitu, menyerang dalam satu waktu. Kalau dulu angkatan mungkin milenial atau ke atas gitu, baby boomers, kan mau dapat informasi aja susah banget gitu kan, harus lewat surat kabar gitu kan, TV juga masih yang terbatas mungkin ya. Jadi kalau sekarang kita sekarang tuh tidak susah untuk mencari informasi, kita kebanjiran informasi, bahkan yang nggak kita butuhkan pun dikasih. Ya itu masalahnya. Jadi sekarang zaman dimana orang-orang itu tidak lagi berharga ketika dia berpengetahuan, tapi dia dianggap berharga ketika dia mampu memverifikasi pengetahuan. Berarti sebetulnya kan kalau balik lagi ya, ternyata awal mulanya ada ibaratnya persepsi kekurang pedulian itu awalnya karena challenge dari sumber informasi yang makin lama teknologi makin cepat gitu mungkin ya, berbeda dengan zaman generasi dulu gitu. Iya, begitulah kurang lebihnya. Iya. Nah, tapi emang isunya jadi kaitannya seolah-olah kurang peduli kayak gitu, apa ya maksudnya tuh? Itu karena persaingan dan gap antar generasi. Jadi sebenarnya sekarang itu semakin menguat persaingan antar generasi. Jadi
generasi saya ngata-ngatain, alah bocil tahu apa. Iya, iya. Ya, anak-anak yang lebih muda mengatain saya, itu bapak-bapak ngurusin apa sih, kayak gitu kan. Iya. Jadi mereka sudah masing-masing punya head speak sendiri-sendiri gitu. Bahkan lelucon yang garing pasti disebut itu adalah lelucon bapak-bapak gitu Iya, kan. udah Atau ada misalkan ininya. mengendara tidak baik itu pasti emak-emak gitu. Benar-benar. Nah, iya kan, itu sebenarnya adalah perang antar generasi. Sebenarnya di zaman dulu juga seperti itu, cuman tidak menjadi sangat bermasalah seperti sekarang. Di zaman dulu misalkan orang-orang berpengetahuan, jadi orang generasi misalkan generasi nenek kita, itu pengetahuannya itu banyak terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian. Mereka tahu tanaman mana yang dibutuhkan untuk kesehatan. Iya, iya. Mereka tahu kalau sakit gigi obatnya apa, nyari kaki seribu misalkan, mereka tahu itu. Nah, tapi sekarang anak-anak generasi saya itu nggak tahu. Nah, itu sama generasi yang terdahulu dikatain, sekarang mah anak-anak zaman sekarang mah nggak tahu apa-apa. Gitu. Iya, iya. Sebenarnya bukan nggak tahu apa-apa, tapi generasi sekarang dipaksa untuk berpengetahuan bahwa kementerian itu jumlahnya sekian, bahwa ini tuh jumlahnya sekian. Nah, saya dipaksa untuk berpengetahuan seperti itu. Nanti ketika saya menemukan anak yang berpengetahuannya lain lagi zaman sekarang, nah itu dikatain lagi anak-anak zaman sekarang mah nggak tahu apa-apa gitu. Ya, pada itu perang generasi. Dan sebenarnya. berarti sebetulnya kalau ngelihat polanya mah dari dulu juga ada ya, mungkin kayak gitu ya. Iya ada. Selalu ada gitu. Ada. perang antar generasi. Cuman sekarang itu menjadi lebih masif gitu, menjadi lebih kuat. Gitu. Ya, di satu sisi kan di 2024 nih mulai tergaung Indonesia Emas gitu ya, 2045 gitu. Iya. Nah, ternyata Indonesia Emas itu maksudnya lebih di kekayaan sumber daya alam gitu ya, Indonesia Emas itu atau ke generasinya. Nah, ternyata lebih ke generasinya ya, Pak Guru. Iya, Indonesia Emas itu adalah hari ulang tahun yang ke-100 gitu, jadi Indonesia Emas. Nah, tapi sebenarnya ngambil dari mana generasi emas itu dari perhitungan-perhitungan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada waktu itu. Tapi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 itu maksudnya ya berdasarkan sirkulasi uang yang beredar dan itu dihitung dari jumlah besar penduduk Indonesia. Nah, jadi kan kita tuh kelihatannya, kaya gitu. Kayak misalkan kemarin lah Sri Lanka. Sri Lanka itu bangkrut negaranya gara-gara utang 500 triliun. Bangkrut. Kita berapa? Kita 8.000 triliun dan masih nggak bangkrut gitu. Dan kemudian kita bangga, kita kuat. Ya sebenarnya bukan kuat, tapi karena sirkulasi uangnya besar, wilayahnya luas, sumber daya yang digadaikan bisa banyak gitu dibandingkan dengan Sri Lanka. Nah, kalau misalkan sumber daya manusianya kurang lebih ya sama lah kita dengan Sri Lanka, itu setara lah kurang lebih gitu ya. Nah, tapi kita menganggap bahwa kita bangsa yang besar dengan PDB yang tinggi di tahun 2045 dan seterusnya ya karena wilayah yang besar dengan sumber daya manusia yang melimpah gitu. Itu yang kita jadikan sebagai patokan. Makanya kemudian biasanya 2045 itu diiring-iringin dengan narasi soal bonus demografi gitu ya. Itu sebenarnya juga istilah yang keliru sih, tapi ya istilah bonus demografi itu kan adalah ketika yang kerja lebih banyak daripada produktif, orang yang nggak kerja gitu kan, yang produktif. Nah, tapi usia produktif di Indonesia itu pengangguran semua. Nah, itu dia ya mungkin jadi kayak yang utopia gitu, tapi ya gimana gitu ya, hari ini kan memang katanya generasi hanya 30% generasi yang non produktif di 2045 nanti, dan sisanya adalah yang berangkat dari Gen Z dan milenial ini gitu kan, yang akan mengisi dominan di jumlah penduduk Indonesia itu gitu. Iya, tapi bingungnya ya kerja apa mereka gitu. Maksudnya di masa sekarang aja mereka udah kacau gitu. Maksudnya kacau itu di masa sekarang itu mereka sedang kebingungan mau kerja apa gitu. Kan sektor formal semakin kesini tuh semakin surut untuk menyerap lapangan pekerjaan. Jadi kebanyakan itu adalah kerjaan-kerjaan sendirian, solo, startup. Iya, kemudian bikin startup yang 2 tahun kemudian gagal, bangkrut gitu kan. Terus gig ekonomi, ya kebanyakan ke sana gitu. Tapi kan itu pekerjaan yang sangat rentan gitu. Jadi sebagian besar orang di Indonesia sekarang bekerja di sektor yang rentan untuk dipecat, rentan untuk jatuh. Kayak misalkan YouTuber. Oh, katanya kalau udah sukses YouTuber kaya raya gitu. Tapi kan dia sangat rentan untuk jatuh. Dan dia nggak punya pensiunan, dia nggak punya apa gitu kan.
nggak punya apa-apa. Nah, banyak kan orang-orang di zaman sekarang itu yang kerjanya di dunia yang seperti itu gitu, karena sedikitnya lapangan pekerjaan sektor formal yang tersedia. Jadi nanti Indonesia emas 2045 karena kebanyakan usia produktif. Ya, kalau usia produktif saja tuh tidak produktif, usia produktif yang bekerja, nah itu produktif. Ya, ya. Ya memang ini juga sih. Nah mungkin salah satunya sharing sedikit gitu kan. Saya juga sebenarnya saya dari generasi milenial, tapi karena banyak berinteraksi di NGO, di lembaga sosial gitu ya, yang ternyata dominan dominan relawannya gitu dan mungkin stafnya itu adalah justru malah dari Gen Z gitu. Karena yang saya lihat ternyata justru si Gen Z inilah gitu yang sekarang tuh aktif dan di kegiatan sosial dan juga banyak hal-hal yang justru mungkin dulu kalau tipikal lembaga sosial itu kan kaku gitu ya. Kalau sekarang sangat-sangat terbantu dengan kreativitas mereka gitu. Dan dari sisi produktivitasnya walaupun nggak bisa ditebak sih. Jadi kadang pengennya ngafe gitu kan. Nggak susah kalau diajak ngantor bareng di jam yang sama misalnya kayak gitu ya. Tapi dari sisi kepeduliannya terhadap isu sosial gitu dan mungkin kemanusiaan, pendidikan itu sangat-sangat ya ya gimana ya, maksudnya sangat-sangat di luar prediksi yang tadi ya, stigma yang tadi gitu. Makanya mungkin kita apa sih yang bisa mempengaruhi hal-hal itu gitu. Di satu sisi ya tadi ya Pak Guru juga sempat bilang, jadi kepedulian mereka itu mungkin seolah-olah terpusat di topik-topik yang tertentu gitu yang mereka sukai aja gitu. Iya. Ya ini masalah utamanya. Masalah utamanya itu adalah ada pada desain yang salah. Desain yang salah itu maksudnya gini nih. Ilmu pengetahuan manusia itu menghadirkan peradaban yang tinggi, teknologi yang melampaui zaman, kemudian semua infrastruktur dan fasilitas disediakan untuk manusia. Itu kan hasil dari akal budi, hasil dari olah pikir manusia. Tapi hasil dari olah pikir manusia itu ujungnya apa? Untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Jadi misalkan kita pengen rumah desainnya yang bagus, itu muncul pengetahuan, tapi bagus atau tidaknya itu disesuaikan dengan hawa nafsu kita kan. Jadi akhirnya sekarang manusia itu menuju kepunahan karena ilmu pengetahuan dijadikan alat melayani nafsu manusia untuk misalkan hidup nyaman, hidup enak, hidup tentram, ya dengan sesuai dengan hawa nafsunya itu gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Ketika ada satu generasi yang dia dibesarkan oleh generasi yang penuh dengan intelektual, dia akan menggunakan fasilitas yang ada justru untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk santuy-santuy, ngopi-ngopi dan lain-lain. Sekarang yang startup dalam tanda kutip yang paling banyak berkembang di Indonesia itu kan adalah yang tempat makan, tempat minum, kafe, tempat nongkrong. Iya, betul kan? Yang memang dalam statistiknya tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 tahun, sebagian besarnya. Karena apa? Karena lagi-lagi hawa nafsu, lagi-lagi selera gitu. Jadi karena misalkan zaman sekarang, misalkan kita pengen nongki-nongki itu di tempat yang desainnya kayak gini. Oke, semuanya ngikutin kayak gini. 2-3 tahun ke depan tuh udah ganti. Seleranya, pasarnya udah ganti. Nah, yang tidak bisa beradaptasi, ya udah gitu. Akhirnya ditinggal. Kan kalau misalkan yang tempat-tempat makan itu biasanya yang mereka jual itu bukan makanannya sebenarnya, tapi ya trennya, kemudian ya suasananya gitu. Nah, suasananya gonta-ganti. Ini yang akhirnya, nah ditambah lagi nih startup yang paling banyak di dunia makanan, tapi dunia makanan juga ternyata rentan gitu. Nanti apalagi ya itu juga semuanya penghasilan kita itu relatif rentan gitu. Kayak kemarin misalkan Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat, dia bikin kebijakan cekluk gitu, Kanada jatuh, Meksiko jatuh, Cina agak naik dan lain-lain gitu ya. Tapi Indonesia nggak bisa ngambil itu, padahal itu potensi besar. Kalau misalkan perang dagang di negara-negara besar ya kan potensi buat kita nggak bisa ngambil. Kenapa ya? Kita bingung dengan ya kita sekarang ngapain nih? Kita bingung. Ya gitulah. Ya balik lagi mungkin ya maksudnya tuh ya mungkin kesalahan sistem ini yang sudah terjadi mungkin ya Pak Guru. Betulnya
kita ingin apa ya, maksudnya tuh mengangkat mungkin ya dari yang apa, kalaupun memang betul ternyata kondisi generasi anak muda yang diharapkan nanti jadi pemimpin, leader di masa depan ini gitu ya, ternyata memang begitu adanya, ternyata dari sisi produktivitas juga ya mungkin masih loyo lah, masih lembek gitu kan. Terus dari sisi intelektualitas atau bahkan yaitu kemampanan secara perolehan sumber finansial mungkin ya gitu. Ternyata juga sepertinya kurang apa ya, menjanjikan gitu ya. Aduh maaf banget nih gitu. Nah tapi gimana ya, daripada kita terlarut dalam kesedihan itu dan fakta yang mungkin ya masih kita harus buktikan lagi gitu ya. Gimana ya supaya generasi yang sekarang ini tuh bisa survive gitu. Jadi tipe apa? Tipe 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 usaha apa mungkin ya yang bisa membuat kita tetap satu di sisi lain sukses secara dunia, mungkin dari sisi kesenangannya, tapi juga berorientasi pada kepedulian sosial gitu. Sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kita mau sukses, itu kerjaan apa yang 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 dimana kita bisa survive di situ? Sebenarnya bukan fokus ke kerjaan apanya, tapi fokus ke diri kitanya bisa apa? Bisakah kita beradaptasi ketika misalkan nanti satu pekerjaan yang kita dalami itu jatuh? Itu kan sebenarnya kemarin tuh ada buku namanya siapa ya? Bukan kemarin lalu lah. Nick Bostrom gitu. Dia itu bilang bahwa peradaban modern itu emang sejatinya rentan. Jadi sejatinya tuh gampang digulingkan, sejatinya tuh gampang rusak gitu. Kayak misalkan gini lah, peradaban kita tuh maju. Coba listrik setahun mati. Udah habis itu mah. Karena semuanya berbasis pada listrik gitu. Semua teknologi yang kita punya itu berbasis pada listrik gitu. Atau misalkan ada satu kejadian badai matahari lah katakanlah gitu ya. Terus si satelit semuanya rusak. Udah internet semuanya habis gitu. Oh, maksudnya itu ya. Maksudnya habis. Nah, jadi kita di zaman yang sekarang sangat rentan seperti ini kita bisa apa gitu. Kayak kemarin aja kita ekonomi lagi naik-naiknya. Kemudian ada COVID. Kan itu rentan sekarang. Kita rentan langsung aja kita gak boleh keluar rumah. Udah kita bingung gitu kita mau ngapain. Nah, karakteristik dari zaman sekarang itu seperti itu. Jadi sekarang yang harus kita tanyakan bukan nanti kerjaan kita yang bagus itu apa ke depan, tapi sejauh apa dan sekuat apa kita mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang mendadak berubah.